Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nuraini dengan nomor induk mahasiswa 1901006. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kewirausahaan. Definisi. Yang pertama, menurut Joseph, wirausaha adalah seorang yang mampu menghancurkan keseimbangan pasar, membentuk keseimbangan pasar yang baru, dan mengambil keuntungan-keuntungan atas perubahan-perubahan tersebut. Yang kedua, menurut Raywon, wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan rancangan atau gagasan menjadi realita. Yang ketiga, menurut Samsudin Suryana, wirausaha adalah seorang yang memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan risiko yang wajar, kepemimpinan yang lugas, kreatif, menghasilkan inovasi, serta berorientasi pada masa depan. Kemudian menurut Ahmad Sanusi, wirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Menurut Simmerer, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinnovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Berikutnya, menurut Stephen Robbins, kewirausahaan adalah proses mengejar berbagi peluang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi. Yang terakhir, menurut Ervan Agus Munif, kewirausahaan adalah hal-hal yang menyangkut keberanian seseorang untuk melakukan kegiatan usaha atau bisnis secara mandiri. Dari definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan atau peluang bisnis, mengumpulkan dan memanage sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses secara berkelanjutan. Dengan kata lain, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda atau inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih untuk menciptakan nilai tambah dan jalan yang mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Jadi, wirausaha adalah seorang pembuat keputusan yang membantu terbentuknya sistem ekonomi perusahaan yang bebas. Karir kewirausahaan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan imbalan finansial yang nyata. Salah satu kunci untuk membuka peluang atau bisnis atau berwirausaha adalah dengan berani memulai untuk berwirausaha, sebab pada dasarnya setiap orang memiliki jiwa wirausaha dalam dirinya masing-masing. Menurut Suryana, pada tahun 2001, proses kewirausahaan meliputi semua fungsi, aktivitas, dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi baru. Menurut Simmerer, tahun 1996, nilai tambah dapat diciptakan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan teknologi baru. Yang kedua, penemuan pengetahuan baru. Yang ketiga, perbaikan produk atau barang dan jasa yang sudah ada. Yang keempat, penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Ciri, karakteristik, dan watak kewirausahaan. Menurut Geoffrey G. Meredith pada tahun 1996 mengemukakan ciri-ciri dan watak kewirausahaan sebagai berikut. Ciri-ciri: percaya diri, watak keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimis. Berorientasi pada tugas dan hasil, memiliki watak kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan inovatif. Pengambilan risiko, memiliki watak kemampuan mengambil risiko yang suka pada tantangan. Kepemimpinan, memiliki watak bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun. Berikutnya, keorisinilan, watak memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serta bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Visioner, memiliki watak persepsian, memiliki cara pandang atau cara pikir yang berorientasi pada masa depan. Kemudian yang terakhir, tekun, memiliki watak memiliki keyakinan
bahwa hidup adalah bekerja dan berkarya karena manusia adalah homo faber. Dari daftar dan ciri watak seseorang wirausahawan dapat kita identifikasi sikap seorang wirausahawan yang dapat diangkat dari kegiatannya sehari-hari. Yang pertama, disiplin, jujur, kreatif dan inovatif, mandiri, realistis, tidak takut gagal, penuh semangat, sabar, ulet dan tekun, optimistik, ambisius, pantang menyerah, pemimpin yang berani bermimpi, oportunis, pintar berkomunikasi, berpendidikan, berpenampilan baik, inisiatif, action oriented, pekerja keras, sabar atau dapat menahan nafsunya. Yang terakhir, peka, teliti, cermat dan bertindak cepat. Kemudian pilar-pilar kesuksesan berbisnis. Ada 22. Yang pertama, memiliki komitmen tinggi. Yang kedua, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil risiko. Yang ketiga, ide adalah modal utama. Yang keempat, kerjakan apa yang disukai. Yang kelima, berikan yang terbaik. Yang keenam, menciptakan keberuntungan. Yang ketujuh, lingkungan. 8. Memiliki jaringan atau koneksi. 9. Simulasi dan praktek. 10. Peka terhadap pasar. 11. Berbisnis dengan standar etika. 12. Menyukai tanggung jawab. 13. Tingkat energi yang tinggi. 14. Memiliki orientasi ke depan. 15. Memiliki keterampilan mengorganisasi. 16. Menilai prestasi lebih tinggi daripada uang, status ataupun keadaan. 17. Menjadi penentu dan melindungi. 18. Selalu mencari dan menggunakan umpan balik. 19. Selalu berfokus pada internal. Kemudian mencapai tujuan dengan bantuan orang lain. Berikutnya, mudah beradaptasi. Yang terakhir, dapat melakukan apa saja. Pembahasan berikutnya, prinsip wirausahawan. Prinsip wirausahawan adalah sikap, sifat, ciri, dan karakter wirausahawan yang telah mendarah daging sehingga wirausahawan melakukan semua itu dengan refleks alami dan spontan tanpa perlu dipikir-pikir. Seorang wirausahawan haruslah memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan dan mimpi arah yang jelas sebagai visi dan misi. Memiliki unsur spirit, semangat, dan gairah sebagai sumber penggerak usaha. Memiliki unsur manajerial dalam melaksanakannya, baik mengelola risiko, memecahkan masalah, dan mengoperasikan suatu usaha. Memiliki unsur kendali kontrol terhadap kualitas keuangan, proses, dan distribusi. Memiliki unsur kreativitas dan inovasi. Berikutnya, memiliki unsur pola pikir yang lebih jauh ke depan. Memiliki unsur komitmen terhadap tujuan awal sehingga ada kemajuan untuk tidak mudah menyerah pada masalah yang sedang terjadi. Berikutnya, memiliki unsur improvisasi. Yang terakhir, memiliki perencanaan, konsep, strategi, teknik, program seperti perencanaan bisnis dan perencanaan kegiatan sehari-hari. Untuk dapat mengembangkan peluang usaha, maka seorang wirausaha harus memahami dan memiliki prinsip-prinsip kewirausahaan seperti yang pertama, optimis, ambisius, dapat membaca peluang pasar, sabar, jangan putus asa, jangan takut gagal. Kegagalan pertama dan kedua itu biasa, anggaplah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Fungsi wirausaha. Yang pertama, merancang perusahaan. Yang kedua, pengatur strategi perusahaan. Yang ketiga, pemrakarsa ide-ide perusahaan. Yang keempat, pemegang visi untuk memimpin. Berikutnya, sebagai pelaksana usaha bisnismen, wirausaha berperan sebagai yang pertama, menemukan, menciptakan, dan menerapkan ide baru yang berbeda. Yang kedua, meniru dan menduplikasi. Yang ketiga, meniru dan memodifikasi. Yang keempat, mengembangkan. Pembahasan berikutnya, kemampuan yang harus dimiliki oleh wirausaha. Seorang wirausaha identik dengan perusahaan kecil yang berperan sebagai pemilik dan manajer, maka wirausahalah yang memodali, mengatur, mengawasi, menikmati, dan menanggung risiko. Self-knowledge yaitu memiliki pengetahuan mengenai usaha yang akan dilakukannya atau ditekuninya.
Imagination yaitu memiliki imajinasi, ide, dan efektif untuk rencana di masa depan serta tidak mengandalkan pada sukses di masa lalu. Practical knowledge yaitu kemampuan mengenai bagaimana memproduksi barang dan jasa serta cara menyajikannya serta pengetahuan praktisnya. Search skill yaitu kemampuan untuk menemukan, berkreasi, dan berimajinasi. Foresight yaitu berpandangan jauh. Predict skill yaitu kemampuan berhitung dan kemampuan memprediksi keadaan masa. Berikutnya communication skill yaitu kemampuan mengenai bagaimana cara mencari, memelihara, mengembangkan relasi serta meningkatkan kemampuan komunikasi, bernegosiasi, bergaul, dan berhubungan dengan orang lain. Pembahasan berikutnya kompetensi yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Dengan keterampilan dasar di atas, maka seseorang akan memiliki kemampuan kompetensi dalam kewirausahaan. Knowing your business yaitu harus mengetahui usaha apa yang akan dilakukan. Knowing the basic business management yaitu mengetahui dasar pengelolaan bisnis, misalnya cara merancang usaha dan berorganisasi. Having the proper attitude yaitu memiliki sifat yang sempurna terhadap usaha yang dilakukan. Having adequate capital yaitu modal yang cukup. Managing finance effectively yaitu memiliki kemampuan mengatur atau mengelola keuangan secara efektif dan efisien, mencari sumber dana dan menggunakannya secara tepat dan mengendalikannya secara akurat. Managing time efficient yaitu kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin. Managing people yaitu kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan, menggerakkan, memotivasi, dan mengandalkan karyawan dalam menjalankan perusahaan. Satisfying customer by providing high quality product yaitu memberi kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat, dan memuaskan. Knowing method to complete yaitu mengetahui atau cara bersaing. Coping with regulation and paperwork yaitu membuat aturan atau pedoman yang jelas baik tersurat maupun tidak tersurat. Berikutnya kewirausahaan sebagai ilmu dan seni. Kewirausahaan merupakan sebuah ilmu yang menggabungkan ilmu pengetahuan, kepribadian atau sikap fisiologis, keterampilan seni profesi, naluri, impian, cita-cita, dan pilihan hidup yang digabungkan dalam suatu kemampuan untuk mengoptimalkan dan diberdayakan dalam mencapai keuntungan yang lebih besar. Kewirausahaan merupakan sebuah ilmu pengetahuan. Kewirausahaan juga merupakan kepribadian atau sikap, merupakan sebuah filosofi, kemudian merupakan keterampilan skill. Kewirausahaan juga merupakan sebuah skill art. Kemudian kewirausahaan sebagai sebuah profesi. Kewirausahaan adalah naluri. Kewirausahaan adalah mimpi, cita-cita seseorang, dan kewirausahaan adalah pilihan hidup seseorang. Kemudian kreativitas seorang wirausahawan. Kreativitas seorang wirausahawan itu sangat penting agar manusia tidak bosan pada suatu produk. Kreativitas juga dapat dilihat dari 4 sudut pandang, yakni 4P, yaitu product, person, place, context, and process. Karya kreatif dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu artistik, ilmu pengetahuan, dan konseptual. Dari ketiga jenis tersebut, kita paling sering mengasosiasikan kreativitas pada bidang artistik. Kreativitas dipengaruhi oleh tempat, lingkungan, dan situasi. Berikutnya etika wirausaha. Etika wirausaha adalah suatu kegiatan usaha yang seharusnya dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma tersebut digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Usaha seorang usahawan harus dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Maka dari itu, sikap dan perilaku seseorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Misalnya, yang pertama, berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau acara tertentu. Yang kedua, cara berpakaian yang layak dan pantas.
Berikutnya cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung orang lain, berperilaku yang menyenangkan untuk orang lain, jujur, bertanggung jawab, menepati janji, disiplin, taat hukum, suka membantu, komitmen dan menghormati dan mengejar prestasi. Dalam menciptakan etika berwirausaha, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain, yang pertama pengendalian diri, yang kedua pengembangan tanggung jawab sosial, yang ketiga mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Berikutnya menciptakan persaingan yang sehat. Berikutnya menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Kemudian menghindari sifat 5K. Mampu menyatakan yang benar itu benar. Kemudian menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan wirausahawan. Berikutnya konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Yang terakhir kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.